dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya sekolah baik. pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya, Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, sore hari ini hari Selasa jam 4 sore kita berjumpa kembali alhamdulillah, dan seperti biasa ya kita bilang biasa ya karena semoga kita berharap bahwa Ustadz yang mendampingi acara ini atau yang mengasuh acara ini selalu bersedia untuk kita semua di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, amin. Dan kita berjumpa lagi di live interaktif Fatwa TV dengan tema Tarbiyah Islam ya Islam, pendidikan Islam dan pendidikannya. Dan alhamdulillah Al Ustadz yang mengampu acara ini sudah bergabung bersama kita, nanti kita sapa. Dan bagi pemirsa yang ingin telepon bertanya, kami tunggu ya di 021 212 32 333. Nomor telepon kode Jakarta ya 021 212 32 33. Dan juga bagi pemirsa atau pendengar radio yang tergabung dalam Artvisi ya, radio dan televisi Islam Indonesia itu, kami tunggu teleponnya di 021 212 32 333 ya. Baiklah, tidak berpanjang lebar, langsung aja nih kita sapanya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Nafi' Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Mas Pongki. Ahlan baik Ustaz. Alhamdulillah kami semua di sini baik-baik aja. Gimana antum di sana Ustaz? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ini teman-teman yang baru saja mengunjungi antum dari sana. Waduh, kesannya Ustaz, tidak ada cerita yang tidak diceritakan dengan indah Ustaz. Masya Allah. Ternyata menara Quran, mahatnya Masya Allah, sejuk. Dingin gitu Ustaz ya. Barakallahu fikum. Kayaknya antum berikutnya mau ke sini ya. Amin. Doain dong. Saya juga pengen ke situ. Terus ngopi di situ ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Cemil-cemil. Ya Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Bagaimana kabar pondok Ustaz Menara Quran ini? Alhamdulillah Mas Pongki ini memasuki pekan terakhir untuk kita proses belajar mengajar dan akan melaksanakan ujian akhir insya Allah. Oh, barakallahu fikum. Terus kemudian Ustadz, apakah sudah ada pendaftaran baru di sana? Ya, sudah kami buka dan masih terus kita buka. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Taib, amin, alhamdulillah. Terus kemudian Ustadz, berapa kuotanya kalau boleh tahu Ustadz? Untuk ini hanya untuk ikhwan aja ya, laki-laki aja ya? Ya, untuk ikhwan, untuk tingkat SMP dan tingkat SMA masing-masing satu kelas hampir terpenuhi tapi belum full. Ya. Ya kita lihat proses ke depan insya Allah. Amin. Semoga Allah mudahkan mengenai ini perkembangan dari Mahat Menara Quran di Temanggung Ustaz ya, Jawa Tengah ya. Terkenal dengan udaranya yang sejuk ya. Pokoknya pemirsa, tuh, jangan ragu-ragu jika ingin sebagai alternatif pilihan untuk teman-teman atau yang pemirsa di sini yang ingin menyekolahkan anaknya, insya Allah untuk ikhwan, tapi ya hanya untuk laki-laki ya Ustaz ya. Untuk ikhwan ya. Laki-laki bisa ke salah satu mahat yang diasuh oleh Al-Ustadz Nafi' Zainuddin Hafizahullah Ta'ala, anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Nah, barakallahu fikum, semoga kita bisa mendidik anak putra-putri kita ini lebih mengenal Allah lebih baik daripada saya, daripada teman-teman yang baru-baru kenal Islam ini. Barakallahu fikum Ustadz. Ustadz, untuk di awal Ustadz, bolehkah kami minta nasihat antum Ustadz terkait mengenai tahun ajaran baru yang saat ini sudah mulai dibuka dan beberapa kegalauan-kegalauan para calon orang tua murid yang ingin mensekolahkan anaknya, dan terkendala, baik itu terkendala itu biaya atau terkendala dengan keraguan-raguan dengan isu Wahabi, itu mohon diberikan nasihat bagi kami para calon orang tua supaya yakin gitu Ustaz mensekolahkan anaknya. Barakallahu fikum. Ya, delay tadi suara antum Mas Pongki, saya tidak mendengar apa yang antum sampaikan. Oh, kurang jelas ya. Mau diulang Ustaz ya. Jadi kami minta nasihat, kami minta nasihatnya kepada antum bagi orang-orang tua murid
yang yang ingin mensekolahkan anaknya di ma'had yang masih ragu-ragu, baik itu terkendala biaya maupun terkendala oleh beberapa isu-isu Wahabi dan bagaimana itu yang untuk di sekolah salaf, mohon kami diberi nasihatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka segala yang telah dikehendakinya akan terjadi. Demikian pula dengan Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah ridai dinul Islam, dan Allah Subhanahu wa taala akan tolong orang-orang yang menolong Islam. Dan Islam yang dimaksudkan adalah Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada para sahabat ridwanu alaihim ajma'in, kemudian diajarkan oleh para a'immah, oleh ulama, ya, di antara mereka adalah al-immah al-arba'ah. Dan kita tahu bahwasanya pesantren-pesantren sunnah sangat menghormati para ulama salaf, para ulama yang merupakan ulama madzhab. Maka kita dapatkan bahwa fatwa atau hasil-hasil sidang fatwa selalu merujuk kepada mereka. Sehingga apa yang diajarkan di pesantren-pesantren sunnah, pesantren-pesantren yang dikatakan sebagai pesantren salaf, karena mengikuti ulama salaf, karena mengikuti al-a'immah al-arba'ah, ya, adalah apa yang sesungguhnya memang diwarisi dari para sahabat ridwanu alaihim ajma'in. Adapun sebagian orang kemudian memberikan labeling tertentu, sebutan-sebutan tertentu, diantaranya adalah Wahabi atau sebutan-sebutan yang lainnya, karena sebutan-sebutan itu hanyalah cara bagi mereka, ya, untuk memberikan labeling tersebut. Ya, hakikatnya tidak ada hal yang mempengaruhi kebenaran yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Bahkan ya, dengan labeling semacam itu kita harapkan mereka benar-benar mau kembali belajar kepada Al-Qur'an, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada apa yang telah diwasiatkan oleh para ulama pendahulu-pendahulu kita, yang kita sepakati bersama kaum muslimin, masya Allah, ya, secara umum mempunyai kepercayaan yang penuh kepada para ulama Islam. Di antaranya adalah kepada al-a'immah al-arba'ah, ya. Maka marilah kita kaji bersama-sama, apakah melalui kajian-kajian di majelis-majelis ta'lim, atau melalui sekolahan-sekolahan, atau melalui pesantren-pesantren, ya. Misalnya di pesantren kita mengajarkan kepada mereka, ya, fikih, bahkan fikih Imam Syafi'i, ya. Kemudian kita juga mengajarkan akidah tauhid, ya, yang kita warisi dari al-a'immah al-arba'ah juga. Oleh karenanya misalnya kita tetapkan usulus sunnah, ya, karya al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ya. Adapun sebagian dari kitab-kitab itu mendapatkan syarah dan penjelasan dari ulama, diantaranya adalah ulama Timur Tengah, dan diantara ulama-ulama Timur Tengah itu adalah ulama-ulama yang ada di Saudi Arabia, dan diantara mereka itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, ya. Dan di setiap masa pasti ada orang-orang yang setuju dan orang-orang yang tidak setuju. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kita sepakati bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam
adalah manusia yang terbaik, telah menyampaikan dengan cara yang terbaik. Yang disampaikan adalah al-Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari labeling, tidak lepas dari cercaan orang-orang yang tidak suka, ya, dan dinisbatkan kepada hal-hal yang bahkan sangat tidak pantas, ya. Mereka mengingkari apa yang sesungguhnya fakta dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya mereka, ya, mengakuinya sebagai as-sadiq al-amin, ya, kemudian mereka berubah, ya, menggunakan kata-kata apakah, ya, waliyadzubillah, menyebut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kadzab, sebagai sahir, sebagai majnun, ya. Apalagi di dunia teknologi dewasa ini, ya, sekarang ini, ya, mudah saja orang menyebutkan tentang sesuatu apabila tidak suka, membuat framing-framing tertentu, ya, membuat isu-isu tertentu, ya. Yang kita ajarkan adalah apa yang diajarkan oleh para ulama. Maka jika ingin mengetahui pemikiran, misalnya para ulama-ulama, ya kita memang harus pelajari. Marilah kita pelajari bersama. Bahkan kalaupun ada yang misalnya meragukan pemikiran Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, karya-karya beliau ada, dicetak, ya. Kemudian juga tidak banyak sekali, ya, dibandingkan dengan ulama-ulama yang lain. Artinya bagi orang yang mau objektif, kembalilah kepada kitab-kitab beliau, bacalah, dan betapa beliau itu adalah orang yang Masya Allah, ya, menyebarkan Islam, menyebarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita membicarakan orang, apalagi beliau adalah seorang ulama yang telah meninggal, maka kita harus objektif. Ada orang yang mungkin menulis tentang hal-hal yang negatif, ya. Banyak di antara ulama yang menulis biografi beliau dengan kelebihan dan keberhasilan beliau mengembalikan Islam sebagaimana dipahami oleh para ulama-ulama pendahulu, ya. Maka kembalilah secara objektif sehingga kita tidak terjebak kepada apa kata orang, ya. Akan tapi sebagai kewajiban seorang muslim, ya, kita berkata benar, kita mengikuti yang benar, dan kita mencari kebenaran, dan itu adalah tanggung jawab masing-masing pribadi. Adapun apa yang dikatakan oleh orang, maka selagi kita mempunyai ilmu, maka kita sama sekali tidak khawatir tentang labeling dan isu-isu tersebut. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Tadi nasihat antum, semoga kita dapat mengambil ibrah dari apa yang sudah antum sampaikan, dan kita tidak usah peduli dengan apa kata orang, ya Ustaz, ya. Mereka mau bilang apa terserah, yang penting kita berada di jalan yang benar, insya Allah. Begitu ya Ustaz, ya. Nah. Alhamdulillah. Ustaz, bolehkah kita mulai dari pertanyaan pertama, Ustaz? Nah. Baik. Pertanyaan pertama dari Tutut Anastasia Suhartati di Sulawesi Selatan, Kota Palopo, Indonesia. Bertanya seperti ini. Bismillah. Afan Ustadz Nafi, izin bertanya, bagaimana caranya supaya anak yang sudah dewasa diperbaiki pola pikirnya? Dia tidak mau menikah, tidak mau punya anak, maunya makan enak, tidak mau sekolah kecuali kalau digaji, anak lain tidak mau belajar, anak yang kecil dititipkan, sore baru pulang, suami pun sibuk membangun terus, istri hanya fokus untuk bekerja. Kemudian suami dan istri tergolong aktivis dakwah dan seorang guru, namun anak-anak tidak sesuai dengan orang tuanya. Padahal banyak yang berhasil karena nasihat dan bantuan kedua orang tua tersebut. Mohon nasihatnya. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin, nusalli wa nusallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya. Satu pertanyaan yang membuat kita tentu merasa empati, ya, terhadap apa yang terjadi. Ya, meskipun saya tidak paham benar apa yang dimaksudkan oleh penanya dengan anak yang sudah dewasa di dalam hal ini. Apakah maksudnya adalah anak dari kedua orang tua yang dikenal dengan aktivis dakwah,
atau ya mereka itu sendiri ya sebagai anak dari beliau, yakni wallahu taala alam. Ala kulli hal, bahwa yang pertama ingin kami sampaikan ya, karena sifatnya adalah meminta nasihat ya. Wa yastansahaka fansah lahu ya. Apabila engkau dimintai nasihat maka berikanlah nasihat kepadanya. Yeah. Maka yang pertama adalah seluruh apa yang terjadi merupakan bagian dari ujian sebuah keluarga tentunya, termasuk dalam hal ini adalah pendidikan anak-anak, kemudian anak-anak yang seharusnya di lingkungan yang baik itu tumbuh dengan baik, tetapi ada kendala-kendala, maka itu adalah ujian. Yang kedua, bahwasanya kedua orang tua yang merupakan aktivis dakwah ya, maka mereka berada di dalam jalan yang benar dari sisi bahwa dakwah adalah satu wadhifah, satu tugas ya, yang dibebankan kepada setiap orang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, akhir dari pertanyaannya, keduanya adalah aktivis dakwah dan mampu memberikan pencerahan kepada banyak orang, bahkan orang berubah dengan pencerahan-pencerahan mereka. Ini artinya mereka adalah orang yang insya Allah baik, ya, menebarkan kebaikan, ya, meskipun pasti ada kekurangan-kekurangan di dalam hal ini. Dan terutama kekurangan tersebut yang saya pahami dari pertanyaan itu adalah kaitannya dengan anak-anaknya yang kemudian tidak tumbuh ya, sesuai dengan yang diharapkan. Ya, ya tentu kita bersama-sama melakukan muhasabah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Ya, apakah engkau memerintahkan kepada manusia ya untuk berbuat baik, sedangkan engkau melupakan dirimu sendiri ya, sedangkan kalian membaca kitab Allah ya, apakah kalian tidak berakal ya? Artinya bahwasanya apabila kita menginginkan kebaikan kepada orang, tentunya yang paling wajib ya, untuk kita ajak kepada kebaikan adalah diri kita, kemudian orang yang terdekat dengan kita, dan anak-anak kita terutama ya. Nah, kondisi tersebut saran saya yang pertama, kalau itu artinya adalah penyadaran kepada mereka berdua yang sibuk bekerja dan sibuk untuk orang lain, akan tapi melupakan apa yang menjadi kewajiban bagi keluarganya, maka ajaklah mereka untuk berdiskusi ya. Ajaklah untuk benar-benar berbicara tentang pendidikan anak-anak ya, tentang perhatian kepada keluarga, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, semangat keluar dan semangat untuk mentarbiyah ya, istri-istri beliau ya, anak-anak beliau, kemudian cucu-cucu beliau ya, itulah yang dicontohkan kepada kita. Oleh karenanya ajaklah diskusi untuk masalah ini. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala alam, bisa juga direkayasa untuk mereka banyak bertemu dengan lingkungan positif yang sepadan. Maksud saya, seorang aktivis dakwah mungkin perlu disadarkan oleh sesama sahabatnya ya, sama orang-orang yang berkecimpung di bidang tersebut, atau orang-orang yang paling tidak oleh mereka dianggap sepadan untuk bisa memberikan masukan-masukan yang positif. Kemudian saran yang ketiga adalah bahwa perlu dibeberkan kepada mereka dalam tanda kutip fakta atau kondisi anak-anak yang semacam itu ya. Apabila tidak segera diberikan penanganan ataupun perhatian, maka dikhawatirkan akan semakin jauh dan tentu ini berbahaya bagi semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jadi
Memang ada kekurangannya ya Ustaz ya, jadi kita harus bermuhasabah ya orang tua tersebut ya. Bahwa yang paling wajib diajak untuk mengenal kebenaran adalah keluarga kita sendiri, begitu ya Ustaz ya. Anak-anak dan istri. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga yang bertanya tadi bisa mengambil apa yang sudah dinasihatkan oleh Ustaz Nafi, Ibu Tuti tadi ya namanya ya. Baiklah, kemudian di sini pertanyaan berikut dari Helen Sandra. Helen Sandra di Bengkulu, Sumatera, Bengkulu, bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nafi. Bagaimana menghadapi atau menyikapi suami yang susah menerima kebenaran dalam agama dan suka mendebat? Saya sebagai seorang istri diwajibkan mencari nafkah, mengurus dan mendidik anak-anak. Sedang suami sendiri tidak mau diajak bekerja sama dalam mendidik anak-anak. Contohnya, saya minta tolong sholat maghrib aja supaya anak-anak mau sholat, suami nggak mau. Kemudian, kalau saya yang ajak anak-anak sholat, pada nggak mau, anak-anak jawabnya, bapak aja nggak sholat. Lantas, bagaimana sebaiknya saya menyikapi kondisi seperti ini? Barakallahu fiik. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, nusalli wa nusallim ala Rasulillahil amin. Pemirsa yang dirahmati Allah ya, ini sebuah keprihatinan yang lain tentunya ya, sebuah keluarga yang ya istri berjuang berjuang bahkan untuk segalanya ya, kaitannya dengan nafkah ya, kaitannya dengan pendidikan agama yang dua-duanya sesungguhnya adalah tanggung jawab suami ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ya an ra'iyatihi. Yang pertama adalah suami yang berkewajiban di dua hal tersebut ya. Terus ternyata suami mempunyai sikap yang seperti itu ya, sikap yang sangat berbahaya dan juga tindakan yang sangat berbahaya dari sisi agama tentunya, dalam perspektif agama ya, karena yang pertama keengganan terhadap agama, keengganan terhadap Islam ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya karena dalam menjaga keimanan ya, kita harus menjaga dari pembatal-pembatalnya ya. Di antara pembatal-pembatal keimanan itu adalah tidak mau terhadap ajaran-ajaran Islam ya. Ini sangat berbahaya dan lebih lagi ditunjukkan dengan meninggalkan sholat misalnya ya. Sedangkan sholat adalah semacam indikator yang terakhir bagi seseorang di dalam menjaga agama Allah, atau yang sangat penting karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan faman tarakaha faqad kafar ya. Istri masih terus berupaya, terus berjuang ya di dalam hal ini. Kondisi ini wallahu taala alam ya, karena anak mengambil contoh yang tidak baik dari bapaknya. Istri pun ya sudah sangat berat nampaknya kalau seperti itu. Maka kalau tidak bisa dilakukan sendiri, tentu sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Quran adalah dikembalikan masalahnya kepada kedua orang tua dan mertua di dalam hal ini ya. Semoga ini menyelesaikan. Sebab apa? Sebab kadang sebagian orang ya, waliyadzubillah, orang tuanya juga tidak begitu dihargai ya, mertuanya juga demikian ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ya. Apabila terjadi hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan itu, diantaranya adalah mengundang mereka ini ya, orang tua, mertua ya, untuk memberikan nasihat ya. Jadi intinya adalah perlu mengambil tangan orang lain ya, dan dalam hal ini utamanya adalah dari pihak keluarga untuk mengingatkan ya, tanggung jawab terhadap keluarga itu tidak sekedar mereka
ngumpul dalam satu rumah, apalagi nafkah juga sudah tidak diperhatikan oleh suami. Jadi ini terutama menjadi poin mendasar dua hal, yaitu dalam masalah kebutuhan din dan juga kebutuhan asasi dunianya, sehingga perlu dibicarakan bersama keluarga. Wallahu taala alam, saya belum terlintas untuk perkara yang lain. Wallahu taala. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini coba kita masuk ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut dari Isfan di Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nafi. Ustadz, saya mau bertanya. Apakah orang yang bertasyabuh terhadap orang kafir atau menyerupai orang kafir murtad, apakah orang yang bertasyabuh terhadap orang kafir atau menyerupai orang kafir itu murtad? Misal, menggunakan atribut keagamaan orang lain itu. Pertanyaannya seperti itu, dengan pemisalannya hanya seperti itu. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallahu. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Para ulama banyak menyebutkan tentang kesempurnaan agama Islam itu, ya, di antaranya dengan menyebutkan bahwa jika ada kebaikan, ya, dimanapun, ya, pasti sudah terakomodir di dalam Islam. Ya. Apakah sedemikian rupa? Iya, karena memang Islam itu sempurna. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menjadikan Islam itu sempurna. Jadi kebaikan dalam bentuk apapun, ya, sudah diakomodir di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya dalam hal ini seorang Muslim, ya, menjadikan Islam sebagai identitas bagi dirinya dalam segala perkara, ya, bukan berarti kita tidak boleh mengambil dari selain orang Islam, ya, selagi itu bermanfaat, ya, selagi itu tidak menyalahi syariat, karena secara umum itu adalah bagian yang diakomodir oleh Islam. Kemudian kaitannya dengan tasyabbuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang bertasyabbuh kepada satu kaum maka dia adalah bagian dari mereka. Ya. Tasyabbuh yang dilarang, ya, terhadap mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, itu adalah tasyabbuh dalam pertama adalah keyakinan. Ya. Bagaimana tasyabbuh di dalam masalah keyakinan? Ya, kita ambil contoh, ya, orang-orang yang baru saja masuk Islam di perang Hunain tahun ke-9 Hijriah, ya, tahun ke-8 mereka masuk Islam. Kemudian tahun ke-9 bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masuk perang Hunain. Mereka bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diriwayatkan oleh sahabat Abu Waqid Al-Laythi, ya, kharajna ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yauma Hunain wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin, ya. Kami keluar berperang bersama Rasulullah SAW di perang Hunain, sedangkan kami baru saja, ya, berpindah dari kekufuran. Artinya mereka adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam. Ya. Kemudian melihat satu pohon, intinya, ya, mereka ingin menjadikan pohon tersebut sebagai pohon keramat, sebagaimana ya, ya, pohon keramat yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Maka langsung ditegur dengan keras oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa itu adalah syirik. Ya. Seandainya benar-benar terjadi tasyabbuh dalam keyakinan, maka itu adalah perbuatan kufur dalam keyakinan. Ya. Demikian pula misalnya ada orang yang kufur kemudian menyembah api, ya. Kemudian ada orang Muslim yang mengaku Islam, dia meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagai sesembahan, kemudian juga meyakini api sebagai sesembahan, ya, tasyabbuh, ya. Maka apakah jatuh ke dalam perbuatan syirik dan kufur? Jatuh ke dalam perbuatan syirik dan kufur. Itu dalam masalah
keyakinan. Ya. Kemudian seorang Muslim juga dilarang bertasabuh kepada perkara-perkara yang merupakan kekhususan agama mereka, misalnya dalam hal ya, berpakaian misalnya, ya. Sebagai simbol-simbol, meskipun dia hanya berpakaian. Nah, kalau tidak sampai kepada keyakinan, ya dia jatuh ke dalam keharaman. Ya. Ada pakaian-pakaian yang khusus ya, yang dilakukan atau dikenakan oleh orang-orang kafir, khusus pakaian mereka, ya, sebagai seorang yang beragama, ya, yang bukan Muslim, ya. Maka kita dilarang untuk bertasabuh kepada mereka. Kalaupun ada kemiripan-kemiripan, ya di dalam agama kita memang sudah ada, misalnya ya kita mengikuti apa yang ada di dalam agama kita, ya. Dan bukan berarti seluruh apa yang ada pada mereka itu berarti adalah sesuatu yang buruk dalam arti tidak sesuai dengan syariat. Ya, nyatanya ada yang sesuai dengan syariat. Misalnya apa? Misalnya ada ajaran menutup aurat bagi seorang wanita. Ya, di dalam Islam ada menutup aurat bagi seorang wanita. Tapi kita mengikuti apa yang ada di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala karena Islam sudah menyempurnakan. Dan dalam hal kita beriman secara global kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala sudah mewajibkan juga kepada kita, ya, kita wajib beriman kepada nabi-nabi sebelum kita secara global. Adapun syariat kita mengikuti yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya. Maka bisa bertasabuh, ya, tapi hanya jatuh ke dalam perkara yang haram, ya. Kemudian berarti orang itu tidak melakukan kekufuran, ya, tidak melakukan perbuatan syirik misalnya, ya. Kemudian perkara-perkara yang bermanfaat, ya, bagi kaum muslimin, bagi Islam dan kaum muslimin, ya, ada pada mereka, ya boleh dimanfaatkan, ya, boleh kita manfaatkan karena itu tidak dinamakan dengan tasabuh, ya, tidak dinamakan dengan tasabuh yang dilarang tadi, ya. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizqi." Ya. Katakanlah siapakah yang mengharamkan zinatullah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya, ya. Jadi selagi itu adalah perkara yang manfaat untuk Islam dan kaum muslimin, untuk manusia secara umum, maslahat umum, tidak bertentangan dengan syar'i, ya boleh-boleh saja, dan itu tidak dinamakan dengan tasyabuh, bukan kekhususan mereka. Bahkan pakaian apabila sudah tidak menjadi kekhususan mereka pun demikian. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum buat kita semua di sini. Jadi kita harus berhati-hati Ustaz, ya, terhadap yang namanya satu meniru itu, ya Ustaz, ya. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini sudah ada penelpon baru, coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ibu Tiwi di Tangerang. Ibu Tiwi, tolong volume gadget atau untuk yang menonton acara kami live itu dikecilkan. Bisa ya, Bu? Iya. Ya. Nah, berbicara dengan Ustadz Nafi melalui telepon aja. Silakan Ibu, disapa Ustadz Nafi-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nafi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Ya, Ana ingin bertanya mengenai kondisi anak Ana yang awalnya dia penghafal Quran. Dia di Pompesnya itu di jurusan Hufaz itu awalnya dia sudah hafal 30 juz. Namun dekat-dekat akan ujian ini, qadarullah dia menghadapi ujian dari sikap teman-temannya sehingga mengganggu hafalannya. Ditambah lagi kemarin ini kondisi pandemi, jadi dia banyak di rumah, Ustadz. Itu membuat hafalannya banyak yang hilang gitu, Ustadz. Jadi kami udah berusaha di bulan Desember kemarin liburan semester ganjil, kami titipkan anak ini di
di Ponpes Mataku di Bogor yang khusus memang untuk hafalan Quran, itu dia dapat kembalikan hafalannya 15 juz, Ustadz. Nah, terus dia balik lagi ke pondoknya, mengalami hal-hal yang tidak disukainya lagi sehingga mengganggu lagi hafalannya. Yang awalnya anak ini berani menjadi imam salat di masjid, sekarang berkurang PD-nya, Ustadz. Nah, itu bagaimana cara kami selaku orang tua mengembalikan percaya diri anak ini, juga meyakinkan kalau dia bisa mengembalikan hafalannya itu, Ustadz. Bagaimana sikap kami? Apa salah kalau sikap kami terlalu aktif gitu, Ustadz? Sehingga dia tadinya kalau sholat dia di depan, sekarang di belakang-belakang gitu, Ustadz. Kayak semacam futur gitu, Ustadz. Usianya 18 tahun. Itu gimana sikap kita, Ustadz? Baiklah. Terima kasih Ibu Tiwi sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhal Ustadz. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi huda ila yaumin alqah. Ya. Pasti yang namanya masalah itu untuk diselesaikan secara mendasar harus diketahui apa ya inti masalahnya. Ya. Apa penyebab sesungguhnya, apalagi sudah terulang ya, artinya ada kejadian yang pertama kemudian kembali lagi dan ada kejadian yang sama berikutnya. Bisa jadi kejadian yang kedua ini menjadi sebuah traumatik tersendiri yang melebihi kejadian yang pertama, karena dia berusaha untuk bangkit, dia berusaha untuk memperbaiki ya. Kemudian terjadi kejadian itu lagi dan ini mungkin semakin membuat ya kesan yang lebih dalam dari yang sebelumnya, yang negatif ya. Tetapi kita selalu berupaya ya, dan kita insya Allah mempunyai optimis ya, sifat optimis, sikap optimis untuk bisa menggugah kembali, membangkitkan kembali Ananda kepada performa yang sebelumnya ya, kepada kondisi yang bahkan lebih baik dari itu. Bagaimana cara menyadarkannya? Yang pertama tadi diketahui sebab yang mendasari kejadian di tempat dia belajar menghafal Al-Quran itu. Ya. Setelah ketemu sebab tersebut, ya, yang zahir bisa jadi anak itu tidak bisa lanjut di sana, yang zahir. Ya. Tapi bisa jadi juga bahwa masalah itu benar-benar bisa diselesaikan, bisa ditangani dan bisa kembali. Ya, mungkin problemnya bisa jadi salah satu pertimbangan orang tua adalah kalau tidak kembali ke pesantren itu dia tidak dapat ijazah tahfidz dan sebagainya. Ya, ijazah tahfidz adalah ijazah yang berguna untuk barangkali melanjutkan studi atau untuk kemudahan-kemudahan berikutnya, tetapi perlu kita pertimbangkan madharat dan manfaatnya. Ya. Kalau ternyata kita menyimpulkan bahwa anak itu tidak bisa kembali ke tempat tersebut, ya, maka yang paling penting untuk kita selamatkan adalah psikisnya, ya, karena kalau hancur psikis ini, ya semuanya akan ikut, ya, karena dia belum terselesaikan masalah tersebut, ya. Dan bahkan terulang kembali masalah tersebut, maka hafalan ini menjadi efek yang sudah jelas. Mungkin tidak hanya hafalan, kan tadi di sholat juga, yang tadinya di sholat awal menjadi dari sholat awal, yang tadinya mungkin cepat ke masjid menjadi lambat, yang tadinya kalau di rumah ada kegiatan-kegiatan positif sekarang cenderung malas, kan gitu. Jadi karena psikis tadi yang terganggu, maka berefek kepada semua itu, termasuk dalam hal ini adalah masalah hafalan. Ditambah lagi dia akan ujian. Ya. Jadi saran saya tadi yang pertama adalah agar permasalahannya diketahui benar. Ya. Kemudian yang kedua, coba itu sebagai dasar untuk kemudian memperbaiki psikisnya. Kemudian masalah hafalan ini adalah masalah yang perlu diyakinkan bisa. Kenapa? Yang tadinya nggak hafal sama sekali bisa
bisa hafal gitu ya. Iya. Ya. Ya, orang juga begitu. Tadinya nggak bisa baca Quran, ternyata bisa. Setelah bisa ternyata hafal. Setelah hafal ternyata hafal sampai Masya Allah 30 juz gitu ya. Jadi mengulang jalan yang pernah dilalui pasti lebih mudah daripada menempuh jalan itu pertama kali ya. Jadi memang seperti itu. Bahkan pengalaman Ananda saya yakin juga begitu ya. Pertama kali menghafal berat ya. Kemudian beberapa surat tertentu juga berat. Setelah dilampaui, setelah 5 juz pertama, maka termotivasi pada 5 juz kedua. Setelah 5 juz kedua termotivasi pada 5 juz ketiga, terus begitu sampai hatam. Ya. Dan kalau tadi memang efektif di pesantren yang lain ternyata dia bisa, atau di tempat yang lain ternyata dia bisa mengembalikan itu, maka poin pentingnya adalah bagaimana setelah psikis tadi tertangani, hafalan itu kembali walaupun tidak di sekolahan yang lama. Jadi ya di tempat yang lain tidak masalah ya. Dan kita perlu bangun di situ motivasi-motivasi agar dia tidak harus tergantung kepada tempatnya, akan tapi dia lebih perhatian kepada bagaimana dia bisa kembalikan meskipun di tempat yang lain. Ya, itu beberapa saran yang bisa saya berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bantuan Anda. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Jadi pindah lingkungan begitu Ustaz ya? Nah, Berganti lingkungan ya Ustaz ya? Masya Allah ya begitu ya. Ibu Tiwi tadi sudah disarankan oleh Ustadz Nafi, yaitu menyiapkan psikis anak tersebut dan mengganti lingkungannya, jadi tidak harus kembali ke tempat lama begitu ya Ustadz ya. Barakallahu fikum Ustadz. Kemudian ini pertanyaan dari hamba Allah di Amerika Ustadz, di United States, di Amerika, di US. Hamba Allah di US bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Nafi, ingin bertanya perihal nama anak. Anak saya lahir di Jepang, dan belum mengenal sunnah pada waktu itu. Nama anak saya ada 3 komponen. Dan nama pertama anak saya kami beri nama dari nama Jepang karena alasan lahir di sana dan artinya baik. Nama kedua dan ketiganya adalah nama Muslim. Namun setelah mengenal sunnah, kami khawatir nama Jepang pertama ini bisa masuk tasyabuh ke orang kafir dan memberatkan anak saya dan kami kelak di akhirat. Bagaimana sarannya ya Ustadz? Barakallahu. Nah. Ya. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Secara singkat bahwa al-aslu fit tasammi adalah al-mubah ya. Ma lam yukhalif asy-syar'a. Ya, jadi pada asalnya pemberian nama itu adalah mubah-mubah saja ya. Selama tidak bertentangan dengan syarak ya. Apa yang bertentangan dengan syarak ya, misalnya adalah nama yang artinya adalah penghambaan kepada selain Allah ya, atau nama yang maknanya adalah buruk ya. Adapun nama tersebut adalah nama Arabi atau Ajami, kalau kaitannya dengan boleh atau tidak, secara umum boleh-boleh saja ya. Jadi saya nggak tahu Mas Pongki artinya apa Mas Pongki? Iya, nggak tahu nama panggilan anak kecil aja nggak tahu tuh namanya itu. Iya. Asal lucu aja mungkin. Iya. Jadi nama tersebut ya, kalaupun bukan bahasa Arab ya, kalaupun bukan nama Arab ya, kalaupun dari negara dimanapun termasuk dalam hal ini Jepang, kemudian bermakna baik, artinya memang baik, maka secara umum boleh-boleh saja, tidak masalah dengan penamaan tersebut ya, kecuali kalau memang nama tersebut ternyata artinya buruk, nama tersebut ternyata bertentangan dengan syariat ya, berarti tidak boleh. Wallahu ta'ala. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jadi asalnya itu adalah nama boleh-boleh saja asal baik artinya, begitu ya Ustaz ya? Ya, kita berbicara asal hukum, bukan autolia sebaiknya ya, sunnahnya gitu ya.
Ya. Dan ini pertanyaan berikut masih terkait dengan, kita masih memiliki waktu sekitar 3 menit insya Allah. Masih terkait dengan nama anak ini dari Elis Sulastri di Cianjur, Jawa Barat. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustaz, Bismillah. Apakah nama Ismail Nur Akbar termasuk yang dilarang? Barakallahu fikum. Ismail Nur Akbar. Ya. Ya Allah alam, kata Ismail jelas tidak masalah. Yang beliau tanyakan adalah masalah Akbar itu, ya kan? Iya. Ya, tapi Akbar kalau maksudnya bukan yang maha besar ya, karena Akbar itu bisa artinya lebih besar, ya. Iya. Ya, bukan artinya yang maha besar. Tapi kalau maksudnya adalah yang maha besar ya, pasti itu adalah sesuatu yang tidak boleh, wallahu a'lam. Oh iya, tergantung waktu niatnya berarti Ustaz ya, waktu memberi nama anak. Oh begitu ya, barakallahu fikum. Dan ternyata kita diingatkan masih panjang waktunya, insya Allah 13 menit. Barakallahu fikum, terima kasih teman-teman. Dan ini kemudian pertanyaan berikutnya. Sebentar. Tiga. Dan maaf Mas Pongki, ya? Tadi saya tambahkan sedikit ya. Tadi kalau maksudnya juga Nurul Akbar gitu ya. Ya. Tapi Nur Akbar ya, dia tidak menyampaikan Nurul Akbar. Allah alam, cukup mungkin apa yang saya sampaikan tadi. Iya, insya Allah. Semoga dicukupkan ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Nah ini sudah ada telepon yang masuk, coba kita sapa nih sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lantang Masya Allah. Bapak siapa di mana nih? Ruslan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mau jauh Masya Allah, barakallahu fikum. Bapak Ruslan, silakan Bapak Ruslan. Ini saya mau bertanya Ustaz. Kemungkinan 2 pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama. Aduh, salah sekali, terputus. Ya, Bapak Ruslan, masih kami tunggu teleponnya ya. Masih kamu tunggu ya teleponnya. Terputus tadi, mungkin kepencet atau bagaimana ya. Baiklah. Berikutnya ini pertanyaan dari Ummu Muhammad. Ummu Muhammad bertanya seperti ini. Kita coba bacakan sambil menunggu Bapak Ruslan kembali tersambung insya Allah. Di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz Nafi. Izin bertanya. Semoga asatidz Dewan Fatwa selalu istiqomah dalam manhaj salaf dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, ana izin bertanya. Ana menegur anak remaja putri ana karena sering di kamar dan pintu ditutup tapi tidak dikunci. Aktivitasnya dengan laptop dan handphone. Sekolahnya masih daring atau secara online, namun putri ana tidak diterima. Bagaimana pendapat Ustadz tentang ini? Apa benar usia remaja putri itu nyamannya di kamar yang tertutup? Ana khawatir nanti kebablasan dengan menggunakan internet tersebut. Jazakumullah khairan. Begitu. Nah. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, benar sekali kekhawatiran tersebut ya. Tetap saja wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Ya, bahwa ibu ikut bertanggung jawab pada putri ibu. Dan di pertanyaan tadi ada sesuatu yang nampaknya mungkin disalah persepsikan oleh sebagian orang ya. Karena kalau anak putri di rumah itu artinya ya dia sudah berada di dalam tempat yang aman dari sisi aurat. Artinya kecuali aurat-aurat yang besar, maka dia dengan mahramnya ya biasa saja, berarti tidak harus selalu di kamar ya. Bahkan dia kadang membantu ibunya di dapur ya, kadang menyapu ruang tamu ya. Demikian juga di saat belajar juga tidak harus berada di kamar, tapi gunakan setiap tempat. Kecuali kalau misalnya contoh misalnya bahwa
bahwa seorang remaja putri misalnya boleh menampakkan rambutnya, kepalanya kepada sesama mahramnya, tapi tetap harus menjaga hal-hal yang meskipun bukan aurat bagi mahram, dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Tapi kembali kepada bahwa dia tidak harus di kamar, kalau sudah di rumah ya sudah terjaga, artinya tetap di dalam pengawasan orang tua. Bahkan kalau memang ada indikasi-indikasi yang tidak baik dengan gadgetnya, dengan laptopnya, dengan HP-nya, maka bisa kita memberikan peraturan bahwa dia boleh menggunakan HP, boleh menggunakan laptop atau sejenisnya di tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang memungkinkan orang tua untuk mengawasinya. Ya mungkin beberapa hal ketika dia daring, gurunya adalah guru wanita, guru perempuan yang tidak boleh dilihat oleh orang lain mungkin. Tapi kan untuk orang tuanya, ibunya maksud saya kan tidak menjadi masalah ya. Yeah. Jadi bisa saja ditambahkan peraturan-peraturan yang seperti itu karena tetap wajib untuk diawasi, dan memang kekhawatiran itu adalah kekhawatiran yang sangat beralasan. Ya dalam hal ini tentu apa yang ada di internet ya, apa yang ada di media-media tersebut harus sangat-sangat diwaspadai, dan orang tua juga bisa melihat-lihat histori dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik. Dan apa Ustaz sedikit ini Ustaz, ketika si anak tersebut bagaimana cara memahamkan anak bahwa internet juga belantara yang sangat berbahaya jika mereka kan tidak tahu, belum paham betul benar dan tidak benar ketika melihat sesuatu dan mendengar sesuatu. Yang penting dia menarik warna dan ceritanya, filmnya. Karena ini sepertinya masalah global Ustaz, zaman sekarang ini masalah terbesar sepertinya Ustaz. Bagaimana cara memahamkan, karena ini internet itu sesuatu yang berbahaya sebetulnya. Begitu. Kalau bisa saja auratnya terbuka gitu kan, foto, upload, kurang paham juga kita. Bagaimana Ustaz memahamkan anaknya itu loh Ustaz, gimana caranya? Karena permasalahan salah juga kayak gini. Saya juga permasalahan salah dengan anak-anak gitu. Apa memahamkan kepada anak-anak tergantung kepada usia mereka. Oh ya. Iya. Bahwa anak masih kecil semuanya dilihat sama dia. Iya. Ya. Apa saja dilihat. Maka anak kecil itu cukup dengan kita mengatakan baik dan tidak baik, ya, bagus dan tidak bagus, dia pun sudah memberikan respon, ya, menangkap, ya, ini boleh, ini nggak boleh, gitu, sudah bisa, ya. Nanti dia akan terpola dengan seperti itu, ya. Yeah. Nanti waktunya tersendiri dia akan bertanya kenapa, ya, kenapa tidak boleh, ya. Maka di situ pun kita sudah memberikan jawaban yang berbeda dengan jawaban yang pertama. Kalau yang sebelumnya bahkan orang tua kalau memang sama anak-anak kecil bahkan bisa mengatakan itu abi nggak suka, itu umi nggak suka, jangan dilihat misalnya, itu saja bisa dilakukan, ya. Tapi begitu ada pertanyaan kenapa, ya memang kita harus sampaikan alasan-alasannya, itu jahat, itu nggak baik sama orang, nggak usah dilihat. Dan sebagainya, sampai kemudian remaja, sampai kemudian dewasa, ya intinya adalah bahwa internet itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Tolong yang begini-begini nggak usah dilihat dulu, dan seterusnya. Ya artinya tergantung kepada perkembangan usianya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz. Alhamdulillah. Teman-teman, apakah sudah masuk? Bapak Ruslan tadi masih belum masuk lagi ya teman-teman? Putus ya, barakallahu, ya qadarullah ya begitu ya. Baiklah Ustaz, alhamdulillah dengan jawaban antum kepada Ummu Muhammad tadi mentuntaskan acara kita di sore hari ini, insyaallah. Semoga apa yang sudah antum berikan kepada kita berupa nasihat dan berupa peringatan untuk kita semua, wejangan, nasihat dan kehati-hatian dan tips-tips bagi kita sebagai orang tua, semoga dapat bermanfaat. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Ya Ustaz, semoga Allah memberkahi waktu antum dan semoga pekan depan bisa kami ganggu lagi ya Ustaz. Iya, dilarang ganggu orang ya Ustaz ya. Kecuali yang diganggu mau. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, alhamdulillah. Bolehkah acara ini kami tutup Ustaz?
Alhamdulillah, taib lah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah tuntas sore hari ini kita bertemu di live interaktif Tarbiyah Islam bersama Al Ustadz Nafi Zainuddin di Mahatnya di Temanggung di Mahat Menara Quran. Insya Allah kita dapat berjumpa kembali. Ya, semoga Allah perkenankan kita dapat bertemu kembali di acara yang sama hari Selasa pukul 4 sore bersama Ustadz Nafi Zainuddin hafizahullah taala. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya sekolah baik. di pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya, Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat.